apakah penembakan itu unlawful atau lawful? Apakah ini extrajudicial killing atau tidak? Jadi jangan digeser masalahnya menjadi sederhana soal siapa dulu yang menyerang. Karena bagaimanapun pihak aparat keamanan dilarang menggunakan senjata yang dibayar dengan pajak rakyat untuk menembak atau menghilangkan nyawa rakyatnya sendiri, apalagi dalam kondisi yang tidak terpaksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Kali ini ada berita yang menarik ya, menggembirakan kalau kita lihat dari sisi panggung depannya. Tidak tahu kalau panggung belakangnya ya. Yaitu dari OK News. Mahfud MD tegaskan tak akan bentuk TGPF kasus penembakan Laskar FPI. Ini alasannya. Kenapa saya katakan berita baik? Kita bacakan ya. Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membentuk tim gabungan pencari fakta TGPF dalam mengusut kematian 6 Laskar FPI. Namun kasus itu akan diselesaikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM. Tewasnya 6 Laskar itu kita akan selesaikan. Kalau itu ada pelanggaran HAM dari polisi, kita akan selesaikan. Tetapi pemerintah memang tidak akan membentuk TGPF tentang itu. Karena apa? Karena menurut hukum pelanggaran HAM seperti itu menurut Undang-Undang Nomor 26 urusan Komnas HAM. Ujar Mahfud dalam diskusi bertajuk Masalah Strategis Kebangsaan dan Solusinya secara virtual Minggu 27/12/2020. Mahfud pun mendukung penuh apa yang dilakukan Komnas HAM dalam menyelidiki kasus penembakan yang berujung kematian tersebut. Pihaknya berjanji tidak akan mengintervensi Komnas HAM agar penyelidikan berjalan independen. Sehingga kita katakan, ayo Komnas HAM Anda bekerja apa saja, silakan selidiki kami, tidak akan mempengaruhi, tidak akan intervensi. Kalau Anda perlu pengawalan dari polisi, kami bantu agar Anda tetap independen dan nanti diumumkan sendiri, pemerintah akan ikuti apa hasil Anda itu. Nanti akan kita follow up jelasnya. Oke, bagus ya. Mahfud juga meminta kepada Komnas HAM agar tidak menutup-nutupi hasil penyelidikan nantinya. Jika memang kepolisian atau pihak lain yang bersalah, harus diungkapkan dengan sejujurnya. Jadi kita tidak membentuk TGPF sendiri karena kita dulu membentuk Undang-Undang Nomor 26 tentang Komnas HAM, memang diberi tugas untuk itu. Jadi sekarang silakan Komnas HAM Anda selidiki saja, katakan kalau polisi salah, tapi katakan juga kalau ada pihak lain yang salah. Nanti kita dengar, kan Anda pasti bisa meyakinkan publik. Bukti-buktinya apa, bagaimana Anda menemukan bukti itu, ungkapnya. Ya, Sobat RH sekalian, ini yang saya katakan tadi menggembirakan kalau kita bicara tentang panggung depannya. Mudah-mudahan jaminan dari Menko Polhukam ini merupakan jaminan yang menyeluruh. Maksudnya begini, jangan sampai kemudian ada jurusan lain dari pemerintahan yang katakanlah melakukan pergerakan lain. Katakanlah misalnya untuk menutupi kasus yang sesungguhnya atau berupaya untuk memepet, mengintimidasi Komnas HAM. Tapi so far so good sepertinya ya, mudah-mudahan Komnas HAM betul-betul bekerja secara transparan, akuntabel dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Tentu dengan scientific approach ya, dengan pendekatan yang ilmiah. Memang Sobat Era sekalian, awalnya orang menyebutkan mengenai tim independen. Kenapa tim independen muncul sebagai sebuah reaksi? Karena terkait dengan investigasi yang kita belum tahu apakah mengarah kepada pelanggaran hak asasi manusia atau tidak. Masyarakat shock sebenarnya ketika mendengarkan press conference dari Kapolda Metro Jaya tanggal 7 Desember 2020
didampingi oleh Pangdam Jaya, ya, Maijen Dudung Abdullah, yang mengatakan bahwa 6 laskar itu mati ditembak karena mereka menyerang petugas terlebih dulu dan petugas membela diri. Tapi belakangan gambar-gambar jenazah membuat orang shock karena ternyata mereka ditembak di bagian-bagian yang mematikan yang tidak sesuai dengan protap melumpuhkan dari aparat keamanan. Jadi justru tidak ada tembakan-tembakan di bagian yang melumpuhkan tersebut. Semuanya mengarah pada bagian yang mematikan, terutama dada sebelah kiri di mana jantung terletak. Itulah sebabnya misalnya Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, menyatakan bahwa sudah terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Jadi konteksnya pada waktu itu adalah konteks untuk mengimbangi informasi yang digali pihak kepolisian, baik Polda Metro Jaya maupun Mabes Polri, di mana banyak keberatan terhadap hasil investigasi atau penyelidikan yang dilakukan oleh baik Polda Metro Jaya maupun Mabes Polri. Kalau Polda Metro Jaya ketika membuat press conference dan Mabes Polri ketika melakukan rekonstruksi. Itulah sebabnya kemudian muncul wacana membentuk tim independen. Tapi kalau memang ada konstruksi mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, maka Komnas HAM memang memiliki kewenangan. Bahkan Komnas HAM bisa merekrut penyelidik-penyelidik independen untuk memperkuat tim mereka. Nanti hasil penyelidikan akan disampaikan kepada Jaksa Agung sebagai penyidik Jaksa Agung, dan Jaksa Agung bisa juga merekrut penyidik independen sebelum disampaikan ke Pengadilan HAM untuk dilakukan dakwaan dan tuntutan dan mungkin juga vonis. Jadi Sobat Era sekalian, masalahnya adalah apa yang dilakukan Komnas HAM sekarang ini belum merupakan sesuatu yang pro justisia. Sepertinya baru mengumpulkan atau menggali fakta dan data yang nanti akan dilaporkan kepada Presiden. Nah, persoalannya adalah kalau dilaporkan kepada Presiden, akankah Presiden menindaklanjuti atau Presiden menindaklanjutinya seperti apa? Padahal kalau Komnas HAM menemukan pelanggaran hak asasi manusia atau indikasi pelanggaran hak asasi manusia, tidak perlu perintah Presiden untuk dilakukannya penyelidikan yang bersifat pro justisia. Jadi, Sobat RH sekalian, kita harus tahu kejelasannya. Jangan sampai laporan Komnas HAM ini disampaikan kepada Presiden, lalu Presiden memerintahkan aparat kepolisian, ya, Mabes Polri untuk menindaklanjuti. Maka kemudian tidak jelas lagi, ya. Karena sekali lagi dalam konteks ini bukan tidak percaya kepada polisi, kita harus menghargai institusi kepolisian karena dimanapun di dunia ini orang membutuhkan kepolisian. Tetapi yang kita persoalkan adalah independensi dalam melakukan investigasi terhadap kasus ini karena polisi adalah pihak yang terlibat. Jadi ajaran umum tentang good governance mengatakan bahwa seseorang atau institusi tidak mungkin membuat sebuah keputusan yang netral, independen kalau menyangkut dirinya. Jadi kalau ada konflik of interest, maka biasanya diserahkan kepada institusi lain atau pihak lain untuk memutuskan. Ya, sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita dapat rezeki dengan teman dan kita ditunjuk untuk membagi rezeki tersebut dan pembagian itu diantaranya ada bagian kita sendiri, maka rasanya sulit seseorang menjadi adil dan independen ketika memutuskan. Apalagi kalau menyangkut uang besar, ya. Kalau uang kecil barangkali santai-santai saja. Jadi Sobat Era sekalian, kita tunggu, ya, seperti apa hasil dari Komnas HAM, di mana nanti muaranya, apa jaminan pemerintah, apa ketaatan pemerintah untuk melaksanakan rekomendasi Komnas HAM tersebut. Dan tentu saja yang paling penting adalah ada sebuah integritas atau independensi di dalam melakukan proses penyelidikan atau proses investigasi ini. Jangan sampai seperti kasus Novel Baswedan yang sampai sekarang terasa menggantung walaupun sudah ada orang yang dihukum. Jadi Sobat Era sekalian, dark number, ya, nomor-nomor gelap, ya, dark number of cases, ya, itu jangan sampai kemudian bertambah panjang daftarnya. Kita sudah punya Marsina,
punya Munir, punya Novel Baswedan, dan 6 laskar FPI. Mudah-mudahan semuanya bisa terkuak lebih jelas. Yang bertanggung jawab harus dibawa ke proses pengadilan. Demikian juga yang menyuruh lakukan kalau seandainya ada skenario kekuasaan yang memang memerintahkan ini semua. Mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan pemerintahan kita tetap stabil dengan ini semua, dan kita harus bisa membedakan antara kejahatan atau pelanggaran hak asasi manusia dengan institusi-institusi negara yang sesungguhnya harus diselamatkan dan dibersihkan dari oknum-oknum yang memanfaatkan kekuasaan secara sewenang-wenang. Kalau memang itu yang terjadi. Kalau memang tidak itu yang terjadi, ya kita lihat. Katakanlah misalnya skenario lain mengatakan bahwa wah ini karena FPI menyerang terlebih dulu, maka mereka yang di lapangan panik, melakukan balasan tembakan, 2 tewas, diserang lagi di Dahir Hussein yang ketika mau dibawa ke Polda Metro Jaya, tewas juga 4. Maka tetap saja harus dilihat. Perkara yang menyerang terlebih dulu adalah FPI, apakah penembakan itu unlawful atau lawful? Apakah ini extrajudicial killing atau tidak? Jadi jangan digeser masalahnya menjadi sederhana soal siapa dulu yang menyerang. Karena bagaimanapun pihak aparat keamanan dilarang menggunakan senjata yang dibayar dengan pajak rakyat untuk menembak atau menghilangkan nyawa rakyatnya sendiri, apalagi dalam kondisi yang tidak terpaksa aman. Kita lihat. Ya, kita lihat, kita nantikan, mudah-mudahan kebenaran akan datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk bagi kita semua agar negeri ini tetap menjadi negeri impian, negeri yang menghormati hukum, rule of law atau Rechtsstaat, dan tidak membiarkan pelanggaran hak asasi manusia go unpunished, berjalan tanpa hukuman. Ya, Sobat Era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers!